Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koperasi, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama kita di acara yang pastinya kita yakin sekali Sobat Koperasi udah nungguin episode baru dari SBSK ya. Jadi sinau bareng si bakul koperasi gitu ya. Jadi kita akan belajar banyak hal pastinya di sinau bareng si bakul koperasi ini. Banyak hal yang mungkin akan menambah wawasan teman-teman gitu ya, menambah wawasan sobat koperasi, dan pastinya mungkin yang sekarang lagi bingung ini aku harus gimana ya mengelola koperasi dengan baik. Nah, tonton semua episode yang ada di podcast ini ya. Nah, hari ini pastinya kita punya narasumber yang berbeda karena memang ilmunya berbeda dan pembahasannya juga berbeda nih Sobat Koperasi. Jadi hari ini kita punya tema perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam. Nah, Dinas Koperasi pastinya tuh kan memang lagi gencar-gencarnya mengedukasi koperasi gitu ya, masyarakat terutama Sobat Koperasi untuk lebih dekat dan lebih familiar dengan koperasi karena manfaatnya banyak banget nih Sobat Koperasi. Sebagai sumber penghasilan tambahan, akses modal usaha gitu ya, beli kebutuhan sehari-hari, simpan pinjam, meningkatkan perekonomian, banyak sekali. Nah, temanya perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi. Narasumbernya pasti berbeda dengan yang lalu gitu. Jadi kita akan perkenalkan narasumber kita untuk hari ini. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Menjelang. Oke. Malam. Oke, kita sudah punya dua narasumber, ada Pak Purnama Setiawan ST, ini pengawas koperasi muda dari Dinas Koperasi. Oke, Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya. Oke, berikutnya ada Mbak Rizka Arum Ningtyas Esos ya. Konsultan perkoperasian. Ya. Oke, sehat Mbak? Alhamdulillah. Sehat, semangat. Sudah siap nih Bapak Ibu semuanya buat bercerita mengenai gimana sih perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi. Karena tadi kan kalau saya bilang ada manfaatnya banyak nih, termasuk meningkatkan perekonomian, ada simpan pinjam juga di dalamnya gitu. Nah, pastinya nih kalau mengelola koperasi itu ada resiko usaha simpan pinjamnya. Nah, ini karena pasti koperasi, dinas koperasi nggak pengen dong ya para pengelola, pengawas dan semuanya ini kecolongan gitu ya. Koperasi yang sudah sudah ada banyak, sudah mulai membaik, tapi ternyata pengelolaannya nggak bagus nih. Gimana sih? Saya pertama ke Pak Pur dulu. Gimana cara dinas koperasi itu mengevaluasi dan juga memantau tata kelola usaha simpan pinjam pada koperasi-koperasi yang ada di wilayahnya gitu. Mungkin di wilayah yang biasa Pak Pur awasi gitu, bagaimana tuh Pak? Baik Mbak Ela. Untuk kita sendiri yaitu koperasi yang kita bina, binaan dinas provinsi itu di atas 350 ya Mbak. Ya. Nah itu memang salah satu cara mengevaluasi memantau tata kelolanya itu dengan pengawasan, dan itu tertuang di Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Jadi nanti di pengawasan koperasi tersebut itu berupa pemeriksaan kesehatan di mana ada 4 aspek. Nah, namun dilengkapi kembali oleh Permen nomor 8 tahun 2023 itu menjadi 5 aspek. Jadi yaitu perizinan, tata kelola, kemudian profil resiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Ya. Sehingga itu merupakan tools kita untuk memantau ataupun mengevaluasi koperasi, baik koperasi simpan pinjam ataupun non simpan pinjam. Nah, jadi Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tentang pengawasan itu dilengkapilah oleh Juknis. Juknis kita melaksanakan pengawasan tersebut itu nomor 15 tahun 2021, surat edaran Deputi Perkoperasian. Nah, pedoman kita untuk melaksanakannya ada di situ. Jadi dasar dan pedoman kita ada dalam mengevaluasi atau memantau. Kalau seperti yang Mbak Ela tanyakan,
Kalau di kita itu namanya pengawasan ya, pengawasan koperasi gitu kan. Itu pedoman kita adalah ada kertas kerjanya. Itu termasuk di 4 aspek itu, dan aspek kelima terkait perizinan itu adalah juga dokumen terkait pemeriksaan dokumennya. Jadi disitulah nanti dari aspek-aspek itu dapat kita ketahui, apalagi terkait kinerja keuangannya, dapat kita ketahui penilaian baik atau tidaknya. Namun di dalam output penilaiannya itu ada sehat, cukup sehat, dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Jadi itu penilaian kita dalam nanti output dari pemeriksaan kesehatan tersebut terkait dengan tata kelola koperasi. Oh, oke. Berarti banyak aspek sebenarnya yang perlu dievaluasi, dipantau gitu dari setiap koperasi yang ada gitu ya. Jadi memang orang-orang yang berada di dalam sana memang harus dibekali banyak hal ya, Pak ya. Karena memang dari Dinas Koperasi sendiri kan harus bisa melihat beberapa aspek ini sempurna baik gitu, dan akhirnya ada 4 aspek penilaian tadi ya, sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan pengawasan khusus ya. Oke. Nah, kemudian Pak, program atau inisiatif apa yang sedang dijalankan sama Dinas Koperasi untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi tata kelola yang baik pada koperasi simpan pinjam ini? Oke, ini dengan koperasi simpan pinjam ya. Kalau kita berkaca di 2024 dan sebelumnya, itu kita ada yang namanya BIMTEK dan juga pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas ataupun pengelola koperasi. Nah, berarti semuanya harus punya ilmunya ya, Pak ya? Betul, karena itu penting, salah satunya untuk meningkatkan trust anggota dan juga peningkatan kompetensi para pengurus, pengawas dan juga pengelola. Jadi di diklat itu nanti kita bekerja sama dengan lembaga terkait dengan kurikulum yang untuk bekal para peserta diklat tersebut untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, berarti seperti itu. Nah, ini kita langsung ke Mbak Rizka dulu sebentar ya Pak. Bapak istirahat sebentar ya. Oke. Mbak Rizka, ini sebagai konsultan perkoperasian mungkin sering juga kan ditanya-tanyain ya sama koperasi-koperasi yang ada di Jogja mungkin ya. Nah, apakah perlu sih pemisahan tugas gitu dan tanggung jawab yang jelas antara pengurusnya, pengelola unit simpan pinjamnya dan juga pengawasnya? Seperti apa itu? Ya, tentu pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pengurus, pengawas dan juga pengelola itu sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut merupakan salah satu prinsip dari tata kelola koperasi yang baik. Nah, peranan itu juga pemisahan tanggung jawab itu juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan juga efektivitas dalam pengelolaan koperasi. Kalau pengurus koperasi itu bertanggung jawab atas pelaksanaan koperasi dalam harian hukum, gitu ya. Kemudian kalau untuk pengelola itu bertanggung jawab kepada pengurus koperasi dalam melaksanaan pengelolaan koperasi harian. Kemudian kalau untuk pengawas itu seperti audit internal ya. Jadi bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pengurus maupun pengelola apakah sudah sesuai dengan aturan dari koperasi, apakah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian peraturan khusus maupun SOP, SOM yang sudah dibuat di koperasi. Oke, berarti 3 ornamen ini tuh sebenarnya harus paham sama fungsinya masing-masing ya. Supaya tidak adanya terjadinya perbedaan dari kewenangan masing-masing. Oh oke. Itu yang harus dipahami ya buat sobat koperasi yang sekarang sedang mengembangkan koperasinya. Jadi memang setiap bagian punya porsinya masing-masing dan harus tahu porsinya supaya semuanya bisa bekerja dengan sistem yang baik. Nah, bagaimana sih proses pengambilan keputusan strategis dan operasional di
unit usaha simpan pinjam, siapa aja yang kira-kira tuh terlibat? Ya, kalau untuk keputusan strategis itu merupakan keputusan yang sifatnya itu penting ya, seperti misalnya perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumah tangga, kemudian penentuan besaran bunga untuk pinjaman maupun bunga simpanan, kemudian pembagian SHU seperti itu biasanya dilakukan oleh pengurus koperasi. Jadi koperasi itu pengurus setelah melakukan evaluasi, biasanya pengurus itu menyusun kebijakan. Kemudian dari kebijakan yang sudah dirapatkan oleh pengurus itu dikonsultasikan oleh pengawas. Kemudian pengawas nantinya akan memberikan opini maupun saran dan masukan dari rencana strategis tersebut. Kemudian rencana yang sudah dibuat itu disahkan dalam rapat anggota. Seperti itu. Oke, memang ya itu tadi urutan sistem itu harus berjalan dengan baik karena ya. rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Kalau di koperasi ya, baik. Tapi kan ada potensi untuk fraud ya. Nah, bagaimana sih mencegahnya dan bagaimana mencegah fraud dan praktik-praktik tidak sehat dalam koperasi simpan pinjam ini? Untuk mencegah ada praktik-praktik yang tidak sehat, ya kebijakannya itu, apa gitu? Pengurus harus melakukan identifikasi. Jadi mengidentifikasi resiko dengan melihat analisa laporan keuangan, kemudian melihat rasio dari mungkin perbandingan dari aset terhadap SHU, kemudian NPL-nya berapa, kemudian dana cadangan itu berapa kira-kira, kemudian besaran kasnya apakah memenuhi tidak untuk tempo-tempo tertentu, misalnya pada momen menjelang lebaran atau menjelang tahun ajaran baru itu kan seringkali banyak anggota itu yang menarik simpanan ya. Menarik simpanan ya. Jadi itu kalau misalnya pengurus itu tidak bisa menerapkan kebijakan dengan adanya cadangan atau mungkin dana yang seharusnya masih ada di kas, itu seringkali koperasi jadi tidak mampu memenuhi likuiditas. Seperti kemarin ada juga koperasi yang ketika mau menjelang lebaran ternyata banyak sekali anggota yang narik simpanannya, sehingga koperasi ternyata tidak mampu memenuhi itu, sehingga karena ada banyak uang yang keluar. Sehingga tidak mampu memenuhi itu, dana cadangan juga tidak ada, sehingga pengurus harus bermasalah dengan hukum. Karena dilapori ada juga koperasi yang menerapkan strategi pembatasan, jadi ada maksimal penarikan seperti itu. Jadi nggak bisa bebas ya kan, karena memang sebenarnya ada disimpan karena mungkin akan diputarkan lagi untuk sebagai usaha, karena memang niatnya untuk memakmurkan. Jadi memang yang menyimpan tidak bisa mengambil secara sembarangan ya, kalau enggak ya nanti sistemnya kacau gitu. Goyang nanti koperasi. Gitu ya. Berarti harus memang ada peraturan khusus tentang likuiditas koperasi. Berarti memang ada resiko-resiko nih kayak resiko kredit, resiko likuiditas tadi seperti Mbak Rizka bilang, resiko operasional, resiko pasar, resiko pinjaman, resiko reputasi. Gimana koperasi mengidentifikasikannya? Ngukurnya gimana? Mantaunya gimana? Mengendalikan berbagai resiko yang bakal dihadapi nanti seperti apa gitu, Mbak Rizka? Dalam mengidentifikasi itu koperasi perlu melakukan pembagian. Jadi apakah pinjaman itu tergolong pinjaman lancar atau kurang lancar atau macet. Nah, yang macet itu yang perlu diperhatikan lagi. Biasanya anggota yang selama 1 tahun tidak mengangsur baik pokok maupun bunga, kemudian dihubungi tidak ada niatan baik, didatangi juga hilang-hilang, seperti itu biasanya ngutang lebih galak ya Mbak. Dikategorikan kredit macet. Seperti itu perlu nantinya ada dilakukan pendekatan persuasif, baik nanti dihubungi atau mungkin nanti dengan melakukan teguran secara administratif ya, dengan SP1, SP2, SP3. Kalau itu tidak bisa mendapatkan titik terang, kemudian nanti koperasi mungkin bisa melakukan mediasi menggunakan lembaga mediasi atau lembaga yang dinilai netral. Kalau itu juga tidak mendapatkan titik temu, biasanya koperasi bisa melakukan eksekusi jaminan.
baik melalui peradilan maupun non peradilan. Oh, oke. Mbak, kalau sedikit bertanya nih ke Pak Pur atau ke Mbak Rizka, ketika memang kan harus ada SOP dan banyak hal gitu ya, pasti Dinas Koperasi akan memberikan manual booknya atau mungkin contohnya gitu. Koperasi-koperasi yang ada ini harus sama persis atau mereka boleh memodifikasi aturannya sesuai dengan tempat atau daerahnya gitu, atau dari pemerintah sendiri harus punya aturan saklek yang harus persis sekali untuk dijalankan oleh para pengelola, pengurus dan pengawas. Ada seperti itu nggak? Kalau kita yang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku, kemudian juga sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi. Kemudian yang penting mengikuti itu. Kalau untuk dari koperasi sendiri, perkembangannya seperti apa itu menyesuaikan dari keputusan rapat anggota biasanya. Oke. Berarti ada modifikasinya di rapat itu ya. Yang penting tetap mengikuti aturan yang bisa kita tambahkan. Kalau terkait pinjaman tadi itu kan lewat akad ya, Mbak. Nah, disitulah akad, nanti ada perjanjian, ada pasal per pasal yang nanti masing-masing menyetujuinya. Nah, itulah menjadi dasar hukum di mana itu harus dijalankan. Ketika salah satu pasal atau salah satu narasi yang tidak dilaksanakan terkait kewajiban atau hak, itu menjadi wan prestasi kan. Nah, itu nanti tergantung kesepakatannya, penyelesaiannya seperti apa, atau litigasi atau non litigasi. Nah, itu nanti tergantung di perjanjian tersebut. Bisa juga dikuatkan nanti lewat notaris seperti itu. Jadi nggak semua sama, karena tiap koperasi juga mempunyai aturan sendiri karena mereka lembaga sendiri. Tapi pada umumnya seperti itu, dan lembaga non koperasi pun tak rasa sama, perbankan juga sama. Kita punya perjanjian sendiri, kadang ada terkait jaminan juga tertuang di situ nantinya. Nah, itulah yang menjadi dasar hukumnya untuk dilaksanakan hak dan kewajibannya, baik itu kreditur atau temun debiturnya. Oke, begitu ya Pak. Oke, tadi kalau tadi Mbak Rizka bilang kan ada, bisa jadi nih ketika diidentifikasi gitu, ada pengelolaan yang nggak bagus gitu akhirnya. Mungkin sudah diedukasi tapi ternyata masih aja ada SOP yang terlewati, ada sistem yang tidak terjalankan dengan baik. Berarti ada koperasi simpan pinjam yang dinyatakan buruk. Nah, bagaimana Dinas Koperasi akhirnya ketika melihat koperasi yang diawasi ini teridentifikasi buruk, apa yang dilakukan, apa yang ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi terhadap koperasi simpan pinjam yang buruk ini? Baik, pertama kita melaksanakan kembali ke pengawasan tadi ya Mbak Ella ya. Ada pengawasan rutin dan ada pengawasan sewaktu-waktu. Kita selaku Dinas Pembina, salah satu ketugasannya yaitu pengawasan sewaktu-waktu tadi itu ketika pertama ada aduan, mungkin baik dari sifatnya dari anggota maupun koperasi. Kemudian yang kedua ada indikasi, katakanlah ketika kita ke lapangan ada indikasi tersebut, jadi kita berhak untuk kembali melakukan ke pengawasan ke koperasi tersebut, seperti itu. Nah, ketika menemukan hal-hal tersebut, kita petakan, kita klarifikasi, baik itu dengan metode interview ataupun pemeriksaan data. Nah, dari situlah bisa kita tindak lanjuti apa yang menjadi masukan kita untuk ke koperasi tersebut. Ketika kondisi koperasi ya macam-macam koperasinya, ada yang memang tidak bisa seperti yang Mbak Rizka sampaikan tadi karena penarikan banyak gitu kan. Koperasi tidak siap dan tidak menyiapkan dari awal misalnya gitu. Jadi ketika penarian banyak untuk hari raya, nah ini ada yang lebih dulu narik itu dapat, yang belakangan enggak, katakanlah gitu. Betul. Karena nariknya gede-gedean seperti itu, namanya ya kita maklum lah untuk hari raya. Kan harus beli baju baru, mungkin ya bawa mobil baru gitu.
atau mungkin emas serenteng di tangan Iya, gitu. lagi harga emas lagi tinggi Iya. Lagi berlomba-lomba membeli. Iya, biar kelihatan wah gitu ya. Bisa jadi. Oh, itu terjadi, Pak, di lapangan itu terjadi. Ada. Koperasi yang akhirnya sistemnya jadi fraud gitu, atau mungkin ada sesuatu ada. yang karena Iya. hal itu. Karena hal itu, dan ada juga yang tahun ketika 8 koperasi bermasalah dan itu isunya secara nasional, itu banyak koperasi anggotanya narik besar-besaran karena tingkat trustnya menurun. Oh iya, Mendengar betul, tadi. kan takut ya. Takut. Ya, betul. Nah, makanya terjadilah hal-hal seperti itu, kok pihak koperasi tidak siap sehingga penarikan besar-besaran tidak dapat dipenuhi seperti itu. Terjadilah aduan. Nah, itu karena ketidaksiapan dari koperasi, kadang pengurus, mungkin pengawas menghadapi isu-isu tersebut, sehingga ketika tidak mampu memenuhi apa yang menjadi keinginan anggota menarik sekian-sekian, biasanya anggota diberi tenggang waktu, kadang-kadang itu adalah yang melapor ke kami seperti itu. Itu kan bentuknya aduan ya, Pak? Aduan. Aduan itu bagaimana caranya? Aduan siapa yang akan dinas koperasi respon mungkin, atau apakah harus datang ke dinas koperasi terus mengisi form, atau ada media lain yang digital bentuknya misalnya, dan aduan dari siapa yang akan membuat dinas koperasi menindaklanjutinya gitu? Baik. Terkait aduan yang selama ini ada, itu pertama datang langsung ke kami, dan paling banyaknya anggota ya. Iya, anggota koperasi. Rata-rata anggota. Iya, malah. rata-rata Anggota anggota. koperasi. Bahkan juga yang bukan anggota. Iya. Biasanya sendiri atau rame-rame, Pak? Biasanya kan ada izin video gitu. Aku tidak dewe, gitu. Kok aku nggak ada apa-apa? Aku nggak ada duitku rahmat tuh, misalnya gitu. Gimana tuh, Pak? Biasanya 1-2 orang seperti baik. itu. Tapi tiap hari ada. Empuk gitu. Dan Tetap lah ini, Pak. tiap minggu ada kasus ya, Pak ya. Terkait dengan simpan Seperti itu. pinjam ya, karena resikonya tinggi simpan pinjam itu. Nah, mungkin kalau case-nya seperti itu, kita minta tertulis juga, tidak hanya verbal, karena itu ketika tetap tertulis dan dimasukkan lewat SOP surat ya. Iya. Biar dari Ibu Kepala Dinas juga nanti tahu. By data ya, tetap ya. By data tetap. Nah, itu untuk dasar kita melakukan semacam audiensi katakanlah, atau ya bisa disebut mediasi walaupun kita bukan mediator, teman. Kita panggil anggota yang mengadu dan juga koperasi yang diadu tadi, tempat mereka menjadi anggota koperasi, dan disitulah dipertemukan tahapannya dan apa kemauan dan keinginan dari anggota dan apa solusi dari koperasi itu bisa ketemu di situ, dan alhamdulillah selama ini yang terjadi seperti itu. Oh, oke. Setelah ada yang buruk itu berarti kan ada dinas koperasi punya tindak lanjut ya kan, untuk memperbaiki. Selama ini tuh pendampingannya seperti apa? Pendampingan terhadap mereka untuk merubah status gitu ya, dari koperasi simpan pinjam yang buruk, yang ngadu banyak gitu ya, sampai jadi koperasi yang trusted, yang terpercaya gitu. Apa yang dilakukan? Pendampingan, pelatihan, atau seperti apa, Pak? Kalau pelatihan kita adakan terus. Iya. Ya itu juga, tapi terkait dengan anggaran ya, Mbak. Kayak hari ini juga banyak sekali pelatihan ya. Iya. Karena untuk saat ini dari efisiensi, jadi kita paham lah. Iya. Ada pos-pos yang memang dihilangkan, termasuk dana alokasi khusus dari kementerian, itu juga termasuk yang dihilangkan, sehingga tetap ada tapi menggunakan pos yang lain, tapi ya berkurang berarti sih, Mbak ya, untuk kegiatan BIMTEK atau pelatihannya. Dan tadi juga menyambung untuk meningkatkan trust setelah terjadi status tadi. Karena kan yang mengadu biasanya kan nggak seluruh anggota ya, Mbak. Ya, beberapa aja. Ketika itu solusi ketemu, itu nanti berlaku juga untuk yang lain gitu. Kita sarankan pada koperasinya ketika ada case seperti itu lagi dari anggota, ya monggo diselesaikan di koperasi dengan sampel seperti ini. Ajak bicara ya,
solusinya memang komunikasi ya. Ya, Apalagi kekeluargaan. Iya, keluargaan ya. Apalagi terkait utang piutang kan yang menyelesaikan kan ya koperasi dengan anggota gitu. Ya, karena anggota tuh sebenarnya kan juga pemilik koperasi. Iya, betul, Jadi betul. Kalau koperasi itu kinerjanya baik, kemudian pendapatannya meningkat, itu nanti akan kembali lagi ke anggota koperasi dalam bentuk SHU. Betul. Sebenarnya tuh sistemnya ini saling menguntungkan Iya, ya kalau dijalankan dengan kita, baik. ya, memprioritaskan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan. Oke, tadi kan ada resiko penarikan ketika ada momen-momen tertentu, mungkin Lebaran pas anak sekolah bisa jadi, atau ada resiko yang kebalikan gitu, resiko dipinjam tapi tidak bisa dikembalikan gitu, kredit macet gitu. Resiko kredit. Iya betul, mungkin usahanya nggak jalan atau tidak bisa memisahkan antara uang yang digunakan usaha untuk pribadi Ya, gitu, bisa jadi itu terjadi. biasanya Ada kebijakannya nggak Pak, misalnya atau Mbak Rizka dari dinas koperasi, atau itu kebijakan dari koperasinya sendiri sih Ya. untuk misalnya ngilangin kredit macetnya itu, dianggap hilang atau seperti apa tuh, bagaimana? Ya, jadi dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023, pengurus pengawas itu harus dan malah wajib, dikatakan wajib menjaga prinsip kehati-hatian. Jadi salah satunya dalam upaya menjaga kehati-hatian itu sekarang sudah diwajibkan menggunakan agunan. Kalau dulu banyak koperasi itu anggotanya pinjem tapi nggak mau menggunakan agunan, dan itu disetujui oleh pengurus dan pengawas. Jadi mereka manut-manut karena di rapat anggota mintanya tanpa agunan dan dipermudah. Akhirnya pada masa kemarin COVID dan setelah COVID itu ternyata banyak sekali anggota itu yang mengalami kredit macet karena usahanya mengalami penurunan ya. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi harus menggunakan agunan. Kemudian juga untuk jaminan itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya agunan itu harus milik anggota yang pinjam, jangan sampai milik orang lain. Karena kemarin juga saya menemukan koperasi itu ternyata agunannya menggunakan agunan, tapi agunannya itu ternyata milik orang lain, sehingga ketika ada kredit macet malah koperasi yang kena karena ya, dan agunannya tidak bisa ditarik karena itu milik orang lain. Apa aja yang boleh jadi agunan, Pak? Mbak Rizka? Agunan bisa BPKB, kemudian juga gitu ya? bisa sertifikat tanah, rata-rata seperti itu. Oh, biasanya Ya, dua ini yang sering digunakan. Dokumen lain yang disepakati kedua belah pihak. Oh, oke. Kalau untuk koperasi lain tuh ada yang menggunakan apa namanya kayak buku nikah seperti itu. Oh, wow. Ya, untuk pinjaman yang kecil-kecil, karena kan anggota itu tadi kadang tidak mau untuk menggunakan agunan. Jadi bisa terpaksa pakai buku nikah gitu ya? Ada yang seperti itu, Wow. tapi tidak disarankan. Ya, Atau mungkin naruh emas loh, itu beda perusahaan ya? Itu gak ada ya? Oh, jadi beberapa hal yang oke ya. Buku nikah aja sampai bisa loh, mungkin itu karena memang wis kepepet banget ya. Ya karena itu Tidak tadi mau, anggota ya. juga pemilik. Ya, jadi ya. Kita pemilik. Berarti ya itu agunan-agunan yang disepakati itu ya kesepakatan juga dengan Ya, para anggotanya. kesepakatan Oh, baik. Ya. Anggota dalam rapat anggota. Oke, terus bagaimana sih peran dan efektivitas pengawas koperasi? Ada pengelola, ada pengurus. Nah, apa sih pengawas ini? Bagaimana efektivitasnya mengawasi kegiatan unit usaha simpan pinjam dari koperasinya? Ya, jadi pengawas itu punya peranan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus, pengelola maupun anggota koperasi. Apakah pengurus, pengelola itu sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh koperasi, atau mungkin sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sesuai dengan peraturan khusus kalau ada SOP, SOM juga. Kemudian juga pengawas itu punya peranan untuk memeriksa laporan keuangan, sehingga pengawas itu juga harus punya keahlian untuk membaca laporan keuangan. Kemudian juga membuat evaluasi maupun laporan kepengawasan secara rutin. Nah, di koperasi itu masih banyak sekali yang kita temui pengawas itu tidak membuat
laporan ke pengawasan secara rutin. Kadang laporan ke pengawasan itu hanya 1 tahun sekali pada RAT. Rutin itu Ya, berapa lama? rutin itu bisa 3 bulan Oh, oke. sekali, bisa mungkin 6 bulan sekali. Kemudian juga selain melakukan itu tadi pengawasan juga melakukan rapat bersama pengurus maupun pengelola, memberikan kritik. Ya, masih banyak juga pengawas itu di lapangan yang tidak pernah memberikan masukan, tidak pernah berani untuk memberikan kritik. Bahkan untuk koperasi yang syariah ya itu masih banyak sekali koperasi itu yang tidak membuat laporan ke pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dikirimkan ke DSN MUI. Oke. Jadi boleh dibilang jadinya si pengawas ini tidak kompeten ya Ya, untuk mengawasi masih banyak juga koperasi yang ini. ya, tidak Kadang-kadang tahu kalau yang perannya. dituakan saja gitu atau Ya. kalau membaca membaca laporan keuangan tuh kan kita juga harus punya ilmu Skill, ya. skill gitu, nggak keahlian. dari orang akuntansi. Itu pengawas ini dari dinas koperasi juga ada bekal-bekal yang diberikan nggak, Pak, Bu? Ya, kalau di dinas koperasi kita biasanya tiap tahun itu ada pelatihan juga, tidak Upgrade hanya gitu untuk ya, pengurus tapi pengawas. Kan seperti yang dulu pernah ada juga sertifikat kompetensi untuk pengawas, baik manajemen syariah atau maupun syariah. Ya. konven. Oke. Ya. Menghindari tadi ya kasus-kasus yang Ya, terjadi ya, supaya- setahun sekali aja biar SAU-nya turun Ya. misalnya. Bahkan kemarin kita menemukan pengawas itu tidak tahu bahwa koperasi itu RAT. Ternyata tanda tangannya itu dipalsu oleh pengurus, tanda tangan pengawasnya ya. Wah. Bahkan tidak tahu laporan keuangan itu isinya apa, karena Kejadian-kejadian itu nggak tadi tahu semua, nggak peranan tahu ya. tugas dan tanggung jawabnya itu dia mungkin kurang paham sehingga tidak melakukan pengawasan secara rutin. Tahu-tahu ada RAT, tahu-tahu ada laporan keuangan, tanda tangan pengawas dipalsukan seperti itu. Yang penting cepat gitu ya. Ya. Oke. Berarti memang sebenarnya koperasi itu hulu ke hilirnya harus beres Ya, ya gitu. Oke, baik. Terus Mbak, kalau dalam sekarang kan dengan apa ya, era teknologi gitu ya, harus gak sih nih unit usaha simpan pinjam itu memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya gitu sekarang gitu? Apa boleh manual aja gitu ya, cuman kayak dulu gitu, atau semuanya harus dikelola secara bagus, secara pencatatan keuangannya? Ya, tentunya peranan teknologi ini sangat penting ya untuk membuat koperasi itu menjadi lebih efektif, transparan dan juga akuntabel, karena untuk pembuatan laporan keuangan harian tentunya akan lebih mudah apabila menggunakan teknologi yang digital seperti itu. Kemudian juga pengiriman laporan, kemudian pelayanan terhadap anggota, misalnya anggota akan mendaftar menjadi anggota, masyarakat akan menjadi anggota koperasi bisa mengajukan secara online. Kemudian untuk melihat laporan keuangan koperasi juga bisa dengan aplikasi digital koperasi. Kemudian pengawas maupun pengurus juga mungkin bisa melihat laporan keuangan itu secara real time sehingga meminimalisir adanya resiko kecurangan yang dilakukan oleh Mungkin pengurus, pengelola atau siapapun itu ya. Curangan dan kesalahan. Ya, kecurangan dan kesalahan input. Ya, namanya juga manusia ya, gitu. Oke. Kalau dari Pak Pur sendiri, bagaimana sih dinas koperasi itu mendorong para pengelolanya tadi, pengurus untuk menggunakan teknologi informasi gitu supaya lebih efisien? Baik, memang tidak hentinya kita ketika pertama pendampingan, ketika pengawasan, dan juga dari pengawasan kan juga kelihatan itu Mbak Ida menggunakan digital ataupun masih Excel katakanlah gitu ya. Nah, kalau yang dulu kan masih Excel gitu. Nah, itu kelihatan dan ya tetap kita himbau gitu. Karena koperasi ini juga ada yang koperasinya ya nuwun sewu, itu isinya para bini sepuh. Ya. Nah, itu kita ngepusnya tidak ngepus lah, gitu kita anjurkan tahu, tapi tidak bisa kita push layaknya koperasi yang masih karena mereka itu
yang isinya katakanlah seperti para veteran, bapak-bapak para veteran itu aja, ketemu temen rekan-rekan sejawat itu saya ngelihatnya saja ketika datang ke RAT itu udah seneng sekali. Ada yang diantar putune, diantar anaknya, udah seneng. Nanti kalau kita koar-koar digitalisasi mah itu seneng mereka, kan? Mungkin terkadang koperasi itu sudah berusaha untuk menerapkan digitalisasi di koperasi, tapi ternyata anggotanya yang mayoritas mungkin petani, mungkin sulit untuk menyesuaikan. Jadi ya sesuai dengan kondisi lah. Sesuai kondisi. Oke, berarti kepada. Kalau yang energik emang koperasinya ya muda-muda atau yang milenial kayak koperasi petani milenial itu. Ataupun koperasi-koperasi yang lain ya yang kita bina itu mereka banyak yang tetap pakai aplikasi, malah sudah ada, tinggal download di Play Store kan sudah ada gitu. Cuman ya itu tadi, kalau yang bagi koperasi kita bilang koperasi kelangenan ya. Koperasi. Baik. Itu ya kita lihat dulu siapa koperasi itu apa, kemudian itu siapa yang ada di dalamnya, iya, anggotanya seperti itu. Oke. Ada yang bisa dikasih informasinya dengan cepat, ada yang perlu bertahap dan pelan. Oke, berarti tetap ada dinas koperasi itu juga ngomong banget luar biasa loh Pak Pur ini sama Mbak Rizka ini loh. Tetap kita dorong perlahan-lahan. Anggotanya sepuh-sepuh, nanti pengelolanya masih nom-nom gitu ya ada. Di mix ya, oke. Tapi itu kendalanya ketika ya nggak kendala sih ya sebenarnya, tantangannya lah yang secara pengelola udah oke. Nah, tapi yang megang Android kan bukan para anggota, anak-anaknya, gitu ya itu tantangan tersendiri lah. Iya, PR para terus senior kita ya. itu, tapi ya nggak ada masalah gitu loh. Toh koperasi mereka tetap jalan, malah lancar, wajib. Gimana nggak lancar ya, mereka tiap bulan itu pertemuan sekalian ngasih simpanan wajib, ya nggak? Kan ketemu kawan-kawan itu loh ya, hiburannya orang tua kan seperti itu. Jadi kita ngelihat, saya berapa kali tuh melihat mereka tuh ketemu kawan udah seneng itu mau menginfokan digitalisasi ataupun nge-push ini. Pak Pur ambil di depan ambil pusing, situ ini gitu ya. Paling nanti ngomongnya ya ketika pemeriksaan itu kan. Iya. Mudah lah pengurus atau itunya pengelola ya yang lebih junior gitu kan, kayak kita itu masih enak ngomongnya nyampe gitu. Tapi kalau untuk momen ketika rapat anggota tahunan, audiensnya yang para senior ini ya kita sampaikan global aja lah. Tapi tetap kita sampaikan lah seperti itu untuk memudahkan aja. Oke, yang penting sistemnya berjalan dengan baik, tapi ya mungkin kondisional. Dari 5 tadi, perizinan, tata kelola, profil resiko, permodalan, tata keuangannya nanti ada sedikit plus minus gitu ya Pak ya. Takutnya tuh mereka datang senang-senang ketemu kawan, kita sampaikan yang ngepost tuh pulang sakit. Pusing mikirnya. Tapi memang ini koperasi yang lebih melek digital itu lebih mudah untuk kita melakukan pengawasan, karena kita itu betul. Dalam melakukan pendampingan koperasi itu kan kita basicnya itu sekarang dari klinik koperasi. Jadi klinik koperasi itu merupakan aplikasi untuk pendataan koperasi sekaligus juga pendampingan untuk koperasi. Jadi semua data-data koperasi itu termasuk laporan keuangan, kemudian legalitas koperasi, SOP, ada Persus, ada ADART, itu semua masuk di situ. Datanya terintegrasi dengan ODS. Jadi termasuk juga pengurus pengelola itu sudah sertifikasi belum, itu ada datanya di klinik koperasi. Jadi relatif lebih mudah untuk kita lakukan pengawasan dan dicek. Iya, bertahap ya, berarti nggak bisa langsung ya Pak Pur, sabar ya Pak Pur ya. Mbak Rizka sabar ya sebagai konsultan ya. Oke, ada sedikit closing statement mungkin dari Mbak Rizka dan Pak Pur ini tentang bagaimana perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi buat sobat koperasi yang sekarang lagi belajar berkoperasi dengan baik dan benar.
gitu supaya Indonesia berkooperasi dengan baik. Wah. Monggo silakan Mbak Rizka atau Pak Abdul. Sweet ya boleh. Apa diwakili Mbak Ella? Jangan saya dong Pak. Oke. Baik, terkait tata kelola kan ada beberapa aspek ya yang masuk dalam tata kelola, dan memang untuk berlangsungnya koperasi menjadi lebih baik lagi, penguatan tata kelola itu sangat penting. Apalagi ini kondisinya kita sedang menggalakkan ataupun membuat koperasi merah putih ini, Kopdes merah putih, di mana nantinya Kopdes merah putih itu diharapkan menjadi koperasi desa tersebut dan dapat menggerakkan ekonomi di desa tersebut. Nah, itu tata kelolanya termasuk baik itu keanggotaan, kelembagaan, itu memang termasuk juga penguatan SDM, itu sangat penting. Karena berkembangnya, maju mundurnya koperasi itu terkait dengan tata kelolanya. Pengurus memang diamanahi oleh anggota lewat pemilihan pengurus, pengawas. Sementara pengelola memang itu dipilih oleh pengurus dan juga pengawas, sehingga tata kelola yang baik, yang bagus, apalagi untuk koperasi yang memang menjadi entitas bisnis, karena itu bisa dengan tujuan mensejahterakan anggotanya dan bermanfaat di sekitar. Itu pondasi pertama adalah penguatan tata kelolanya tadi. Gitu Mbak Ella. Baik, gitu ya Sobat Koperasi. Mbak Rizka. Ya, kalau ini dari saya, jadi adanya dorongan untuk koperasi-koperasi khususnya simpan pinjam ini untuk melakukan perbaikan tata kelola itu kan awalnya karena kemarin keluar hasil verifikasi dari Self Declare itu. Ada koperasi yang dinyatakan terindikasi open loop, ada koperasi yang terindikasi closed loop seperti itu. Nah, untuk koperasi yang terindikasi open loop itu kan kita dari kementerian itu ada batasan waktu untuk melakukan perbaikan tata kelola koperasi sampai 16 Juni. Nah, sehingga koperasi simpan pinjam yang dari hasil verifikasi kemarin dinyatakan terindikasi open loop sebaiknya segera melakukan perbaikan tata kelola koperasi sebelum 16 Juni 2025. Ya, salah satunya yaitu tadi seperti membuat aturan seperti peraturan khusus baik terkait likuiditas, mungkin terkait keanggotaan, terkait manajemen resiko, kemudian membuat SOP, SOM yang jelas, kemudian menggunakan akunan, menjaga prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman, kemudian juga memberikan cadangan resiko dari likuiditas itu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pur, Mbak Rizka, luar biasa ya. Jadi beberapa istilah tadi juga ada nih, Kopdes merah putih apa, silakan cari open loop apa, itu closed loop apa gitu ya, dan banyak hal lainnya. Sobat Koperasi yang baru belajar, jangan lupa untuk tonton terus seluruh episode dari Sinau bareng si Bakul Koperasi gitu, banyak sekali temanya. Hari ini juga sudah dapat ilmu yang baru, tema yang baru. Belajar terus supaya koperasinya tetap berjalan dengan efektif, efisien, bermanfaat, transparansi dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya Pak Bu. Asik. Tonton terus episodenya ya Sobat Koperasi. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.